kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 dengan tema permenungan kita, jiwaku memuliakan Tuhan. Doa kita hari ini akan bersama dengan saya sendiri, Suster Maria Magda PRR. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk cinta-Mu yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Teristimewa kami bersyukur untuk sosok yang Engkau berikan kepada kami sebagai panutan dalam setiap langkah hidup kami, yakni Bunda Maria. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya dalam keseharian hidup kami mampu meneladani Maria sebagai tokoh iman kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat 56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring,
Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita Gereja Katolik mengenangkan sebuah peristiwa. Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudarinya, sekaligus merupakan penutupan bulan Maria. Dalam hidup harian kita, tidak sering kita mendengarkan ungkapan bahwa sukacitamu adalah sukacitaku. Sebuah ungkapan yang sering juga kita pribadi mengucapkan kepada sesama kita, ataupun kita menerima ucapan itu dari sesama kita ketika kita mengalami sebuah momen yang membahagiakan atau peristiwa yang istimewa atau bermakna bagi kita. Ungkapan ini juga dialami oleh 2 tokoh iman yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, yakni Bunda Maria dan juga saudarinya Elisabet. Ketika setelah mendapatkan kabar gembira dari malaikat, Bunda Maria langsung menuju ke pegunungan di sebuah kota dan masuk pada sebuah rumah, yaitu rumah Zakaria, dan menemui saudarinya Elisabet yang saat itu juga tengah mengandung seorang putra. Ketika Elisabet mendengar salam itu, melonjaklah bayi dalam rahimnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, merasakan mengalami sukacita tidak membuat Bunda Maria hanya berdiam di tempat, tetapi ia mau membagikan sukacita itu kepada sesama yang ada di sekitarnya, teristimewa saudarinya Elisabet. Begitupun dengan kita dalam hidup harian kita, ketika sedang mengalami sukacita, janganlah kita hanya berdiam saja, tetapi kita hendaknya membawa sukacita dan membagikannya kepada sesama kita. Karena ketika kita mengalami sukacita dan kita mampu membagikannya, maka sesungguhnya kita semua akan mengalami sukacita itu, karena sukacita itu kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan. Maka saudara-saudariku, para sahabat yang terkasih, jangan jemu-jemu membagi sukacita
kepada sesama yang ada di sekitar kita. Semoga Bunda Maria yang penuh dengan sukacita senantiasa menyertai hidup kita, mendoakan kita kepada putranya, agar kita senantiasa merasakan kebaikan Tuhan serta hidup dalam sukacita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa untuk kaum perempuan yang ada di seluruh dunia. Semoga dalam menjalani pekerjaan kita setiap hari, kita mampu meneladani Bunda Maria sebagai tokoh yang patut kita teladani, sebagai panutan yang baik dalam langkah hidup kita. Dan semoga iman kita akan Dia semakin dikuatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, baik secara fisik maupun secara psikis. Kiranya dengan jamahan tangan kasih Tuhan, melalui tangan para dokter, para medis, dan juga kaum keluarga mereka boleh mengalami penyembuhan pada waktunya. Dan juga bagi mereka yang mengalami sakit secara psikis, mereka yang mengalami penekanan luka batin, kiranya mereka boleh mengalami penyembuhan berkat doa-doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita menyatukan semua doa dan niat hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan dan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan hamba-Nya yang terurapi. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.